Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya katakan satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang gagal kemudian menjadi Tuhan adalah Yesus. Karena kenapa? Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui. Coba Anda lihat nih, Anda lihat. Kalau Tuhan itu tidak maha mengetahui, Bung, ketika kita diciptakan sebagai apa yang diproklamirkan kemudian sebagai makhluk yang paling sempurna, kalau dia tidak mengetahui, bisa jadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab saudara, urat di luar, kulit di dalam, daging kemudian di luar, dan seterusnya dalam proses penciptaan. Begitu juga ketika dikatakan matahari, siang, malam terjadi, matahari belum diciptakan. Nah, ini yang bermasalah, ini kitabnya atau Tuhannya? Kalau Tuhannya benar-benar mengatakan itu, berarti itu bukan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah setan. Karena Tuhan itu memang mengetahui. Coba Anda lihat jari Anda sekarang nih. Lihat jari-jari ini. Kalau Tuhan itu tidak mengetahui, bisa jadi yang terjadi adalah lekukan tangan kita ini nggak ada. Kemudian kulit-kulit kita ini bisa jadi berada di dalam, yang di luar adalah daging. Lalu kemudian tulang-tulangnya ini bisa 1 jari 3 tulang. Kukunya ini bisa begitu keluar dia lembek kayak daging dan seterusnya. Begitupun gigi. Gigi bisa jadi kemudian tumbuh di kuping atau apapun itu. Kenapa? Karena tidak maha mengetahui dia. Nah, sekarang faktanya adalah begitu apiknya kemudian kita dicipta, mata, hidung, rambut, dan artinya kalau yang seperti ini aja bisa kita lihat begitu sempurna, apatah lagi esensi dirinya. Lawang kok tiba-tiba datang, iki opo? Tuhan pencipta kita. Iya. Loh, dilahirin sama makhluknya. Iya. Aduh, pecah ini kepala. Jadi ya, Al-Quran, lagi-lagi kitab suci saya mengatakan orang yang hidup di masa Islam sudah datang itu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya ketika ia menolak Islam. Karena Islam akal itu sejalan. Sementara agama lain di luar Islam akalnya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ajarannya. Itu mustahil. Jadi kalau agama kemudian disandingkan dengan akal, itu hanya cocok dengan Islam. Di luar Islam itu tidak mungkin bisa. Makanya Kristen itu kuat, Kristen itu banyak karena doktrin dan dogma, bukan karena akal. Bukan karena akal. Makanya ada seorang pendeta yang tahunan saya berdiskusi sama dia, apa yang dia katakan dengan bangganya dia mengatakan, akal itu adalah racun manusia. Orang hancur karena akal. Jadi akal itu memang racun. Maksudnya Pak? Ya, tidak boleh. Tak boleh menggunakan akal dalam beragama, tak boleh menggunakan akal dalam bertuhan, tak boleh. Berarti Tuhan itu gagal. Kalau ada Tuhan ingin dikenali oleh makhluknya tanpa menggunakan akal, Tuhan ini perlu belajar sekolah lagi, suruh daftar di TK dulu. Tuhan itu justru dicapai dengan akal. Kalau ada kemudian Tuhan tidak dicapai dengan akal, itu bukan Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Kenapa tidak mau menggunakan akal? Karena medan atau objek yang dituhannya sudah tidak masuk akal, maka akalnya dimatikan. Karena lebih duluan doktrin. Begitu dia lahir, ini siapa Ma? Itu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Iya. Oh, dari segala-galanya dia bersumber dari ini orang. Iya. Orang ini yang menciptakan nyawa manusia. Iya. Orang ini yang telah membuat orang itu banyak rezeki dan seterusnya. Iya. Ini yang mematikan juga. Iya. Oh, bagus. Berotot pahanya bagus, rambutnya panjang bagus ini orang. Jadi ini dia oknumnya. Iya. Karena sudah didoktrin seperti itu, begitu dia dewasa sampai kepada kematangan rasio, tidak bisa sampai kepada iman yang dia terima, maka akal dimatikan. Maka dia mengatakan, jangan pernah engkau membawa akal ketika Anda membahas agama Kristen. Jangan. Kenapa? Karena kata plesetannya adalah untuk memahami Kristen harus melampaui akal. Kalau sudah melampaui akal itu ada dua. Kalau tidak akal-akalan, gila. Itu aja. Karena sudah melampaui akal. Itu aja. Sementara mustahil. Mustahil kemudian
akal ini dicipta untuk tidak mau sampai kepada hakikat ketuhanan. Justru kita diberi akal untuk mengetahui Tuhan yang benar itu seperti apa. Jadi hanya ada dua, yang pertama akal-akalan, yang kedua adalah gila. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang lain di bawah, silakan dinaikkan. Pak Usman dari tadi ngomong terus, diam dulu Pak. Ganti-gantian kita. Selamat malam Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman. Kiu. Wah, tertidur. Tidur ya. Nanti kita bangunin. Nanti kita bangunin sahur aja, Bang. Lanjut aja Bang, lanjut. Iya, jadi itu kesimpulan saya itu di situ, saudara Kunoa. Bahwa Tuhan itu maha mengetahui, sehingga kitab suci itu selalu mengajarkan kita untuk mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan akal. Itu pesan Yesus tuh, kasihi Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal. Tidak ada iman. Iman itu urusan belakang. Ketika kemudian kita sudah mencapai pada puncak kebenaran logika, rasio ini yang sampai kepada konsep ketuhanan, barulah muncul iman. Makanya saya katakan iman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam tak ada iman. Di luar Islam itu hanya yakin, percaya, itu aja. Hanya ini yang bermain ini, yakin, percaya. Tidak ada sampai kepada level iman. Karena iman itu adalah inti daripada kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian ketika yakin dengan kebenaran yang kita dapat dengan saduran akal, itulah iman. Nah, makanya umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan. Tidak perlu melihat Tuhan. Karena kalau kita melihat objek, itu artinya kita yakin. Misalnya nih, saya mengambil pulpen, lalu saya bertanya, apakah Anda yakin ini pulpen? Semua orang yang masih berfungsi matanya dan akalnya akan mengatakan, yakin dong. Apakah Anda percaya ini pulpen? Percaya dong. Nah, sekarang simpan di belakang. Tanganku taruh di belakang. Apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ada pulpen? Percaya. Yakin? Yakin. Nah, itu level percaya. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah Anda beriman bahwa ini ada pulpen? Tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu hanya sampai kepada sesuatu yang abstrak tapi konkret. Nah, itu susah itu untuk diketahui. Artinya gini, iman itu adalah sesuatu yang tak kita lihat tapi kita yakini, kita percayai, itulah iman. Sedangkan di Kristen, mereka mengatakan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, itu bukan beriman itu. Umat Kristen itu tak beriman, umat Kristen itu percaya. Yang dikatakan beriman itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka tidak melihat Tuhan mereka, tapi mereka meyakini, mereka mempercayai. Di atas daripada dua ini disebutlah iman. Nah, oleh karena itulah kemudian saya berani mengatakan di Kristen tak ada iman. Cuman karena iman sudah di Indonesia kan disantun, maka bahasa itu diambil. Kristen itu levelnya adalah percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Yahweh pernah datang menjadi manusia. Maka patokan mereka adalah barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah, itu dia. Makanya mereka percaya. Dia lihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat Yesus kemudian membuat air menjadi anggur. Orang buta melihat. Maka dia percaya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi iman. Padahal nggak sampai ke situ. Yang dikatakan iman itu meyakini dengan sepenuh hati apa yang kita tidak lihat itu benar-benar kita yakini, nampak, nyata, absolut. Nah, itu baru dikatakan iman. Nah, sehingga umat Islam kalau ditanya, mana Tuhanmu?
Itu pertanyaan yang tidak rasio. Tuhan kok disuruh tunjukin? Sesuatu yang bisa kita tunjukkan sebagai media, objek, itu bukan Tuhan. Itu makhluk, itu ciptaan. Sesuatu yang diadakan. Segala sesuatu yang diadakan berarti berasal dari ketiadaan. Sementara Tuhan mustahil berasal dari ketiadaan. Menjadi daging, berarti berasal dari ketiadaan menjadi daging. Nah, ini dia. Konsep seperti ini ya hanya bisa diterapkan kepada orang-orang yang pernah belajar filsafat logika. Kalau tidak pernah belajar filsafat logika susah. Bisa dapat poinnya, yang penting akal yang menjadi patron untuk menelaah kata demi kata menghasilkan sebuah makna. Tapi kalau hanya ini apa sih, ngomong apa ini sih? Nah, kata-kata yang saya lontarkan coba tautkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus tentang Tuhan. Tautkan pernyataan-pernyataan Musa tentang Tuhan. Tautkan perkataan-perkataan Daud, Salomo tentang Tuhan. Akan sampai poinnya ke situ. Wah, Tuhan itu tidak perlu dilihat. Dengan melihat kesempurnaan jasad kita ini aja, orang berakal sudah sampai kepada mengenal Tuhan. Ini nggak mungkin. Yang membuat ini bapak saya nggak mungkin. Mama saya nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan ini semua. Inilah Tuhan. Nah, Tuhan ini dengan apiknya dia menyempurnakan. Ada kuping yang diciptakan untuk kita. Kalau dia bisa membiaskan hakikat dirinya kepada makhluknya, maka tentu dia punya sifat mendengar. Nah, kalau dia punya sifat mendengar, dia tidak perlu mendekat ke saya untuk pasang kuping mendengarkan perkataan saya. Kenapa? Karena tentu hakikat ini memiliki unsur hakikat maha mendengar. Jadi saya tidak perlu minta dia untuk mendekat, dilahirkan, untuk kemudian pasang kupingnya mendengarkan keluh kesahku. Gak perlu. Kenapa? Karena dia adalah dimensi, di luar dimensi ciptaan. Lalu kemudian saya bisa berkata, saya bisa melihat. Sedangkan saya ini adalah ciptaannya. Bias daripada kesempurnaan sang pencipta itu terbias kepada apa yang dibuat, apa yang dicipta. Nah, saya punya mata. Saya bisa melihat. Berarti yang menciptakan saya ini jauh lebih hebat, memiliki penglihatan. Maka disebutlah maha melihat. Nah, untuk melihat saya nih, untuk melihat saya, yang maha melihat tidak perlu datang untuk mengintip saya. Jadi saya tidak bisa mendudukkan sifat makhluk kepada dia yang bukan makhluk. Dia yang bukan makhluk pasti maha mendengar, pasti maha melihat. Lalu kemudian saya dengan dua daging di wajah, yang satu bibir atas, yang satu bibir bawah. Kemudian ada gigi, ada lidah. Gerakan lidah ini menghasilkan sebuah gelombang. Gelombang ini kemudian punya makna, keluarlah suara. Ada ritme, ada not di situ. Ini ciptaan. Saya bisa berkata, saya bisa berkarya dengan lidah saya bisa mengurai ide, gagasan dan seterusnya. Berarti yang menciptakan saya ini, hakikat ini, lebih mampu lagi berkehendak, lebih mampu lagi berkarya, lebih mampu lagi mengatur, lebih mampu lagi menginstruksikan segala sesuatu. Saya aja bisa menginstruksikan orang untuk bekerja, bagaimana dia? Maka dia tidak perlu datang kemudian memecahkan kuping saya untuk berbicara. Cukup melalui kitab suci dia menyampaikan pesan. Maka kemudian ketika saya menyadari yang menciptakan saya melihat, yang menciptakan saya mendengarkan, yang menciptakan saya punya kehendak, maka tugas saya kemudian adalah bukan mencari dia, bukan mencari wujudnya, bukan mencari bentuknya, bukan mencari fisiknya, tetapi mencari apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia ridho, apa yang membuat dia sayang samaku. Aku bisa menemukan itu di mana? Oh, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya perintah, dia punya kalam, dia punya firman, dia punya titah. Titahnya di mana? Di kitab suci. Jadi, saya harus kontak dengan hakikat tersebut. Saya harus kemudian melakukan interaksi dengan hakikat tersebut. Cukup dengan ibadah.
Bukan membuatnya karikatur, menggantungkan di leher, membuatnya di rumah ibadah, menyimpannya di rumah. Bukan seperti itu. Karena yang seperti itu sudah jatuh pada standar makhluk ciptaan. Dari sesuatu menjadi yang tidak ada menjadi ada. Jadi umat Islam ketika kemudian beribadah tidak perlu kemudian membayangkan makhluk. Cukup dengan khusyuk menyadari saya lagi menghadap kepada Sang Maha Melihat, Sang Maha Menciptakan, Sang Maha Mendengarkan. Memuji Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang Maha mendengar, mendengar enggak? Mendengar. Yang Maha melihat, melihat enggak? Melihat. Yang Maha mengetahui, tahu enggak apa yang saya lakukan? Tahu. Maka poin demi poin kemudian saya dilihat sebagai ciptaannya yang berserah diri kepada perintah-perintahnya. Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang berbentuk sapi. Kira-kira kalau dia panggil, mendengar enggak Tuhannya? Ada yang berbentuk manusia, ada yang mendengar enggak Tuhan? Tidak. Makanya umat Islam itu kalau ada tuduhan menyembah batu itu bahlul. Karena yang disembah umat Islam itu adalah hakikat yang maha melihat, hakikat yang maha mendengar, hakikat yang maha berkehendak, yang maha kuasa, maha perkasa. Berarti dia bukan masuk level makhluk ciptaan. Batu ini apa? Lebih baik menyembah kemudian manusia daripada menyembah batu. Ternyata itu adalah unsur perintah. Apabila engkau ingin kemudian menyembah, arahkan wajahmu. Oh, ini adalah perintah yang hakikat pencipta. Nah, inilah sekelumit pengetahuan tentang filsafat logika dalam mencari tentang Tuhan. Tidak perlu kemudian Tuhan itu datang, karena kalau dia datang berarti itu makhluk. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu makhluk, apapun itu makhluk. Kecuali sifat yang melekat pada diri Tuhan, itulah dia hakikatnya. Makanya kalau dikatakan segala dia dari pada mulanya firman itu bersama-sama Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Kemudian firman itu menjadi daging. Firman yang dimaksud ini bukan Tuhannya, tapi ide gagasannya, sehingga menjadi apa yang sesuai dengan dia kehendaki. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu kemudian mengada-adakan Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dengan melihat alam semesta ini, orang yang punya akal sudah menyadari pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Itu pasti ada, gak mungkin tidak. Nah, Tuhan tidak mungkin punya kelemahan, Tuhan tidak mungkin tidak maha mengetahui, Tuhan tidak mungkin ceroboh, Tuhan tidak mungkin sesuai dengan sifat-sifat makhluk. Intinya di situ. Sehingga ketika ada kitab yang dianggap suci, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kontradiksi, yakin dan percaya itu tidak berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Karena Sang yang Maha Mengetahui mustahil ada cacat, mustahil. Nah, sedangkan kalau kita lihat lembaran-lembaran, kemudian ada siang, ada malam. Sementara matahari sebagai sumber terjadinya rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang malam itu belum dicipta, maka ini menandakan buku tersebut tidak layak untuk disandingkan dengan akal sehat manusia. Kecuali akal-akalan atau yang tadi pura-pura sakit, gila. Begitu teman-teman sekalian, silakan. Mantap. Udah jelas banget sih itu pastinya. Ini baru jam 1.24 Bang. Jadi kayaknya masih sejam setengah lagi nih, jam 3. Iya. Silakan. Abang mau sahur apa gimana Bang? Saya belum. Saya sahurnya biasa jam 4. Oh. Ini ada yang di bawah mau naik apa gimana nih? Iya, host udah tidur kali ya? Host? Oh, enggak ada katanya. Nggak ada. Nih kayaknya Bang Noah udah jinak. Enggak, saya hanya mendengarkan aja, Pak. Saya hanya mendengar. Oke, siap.
Eh, karena jujur aja ya, saya pribadi saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari ini Ustadz Buya Syakur, mungkin abang pun pasti tahu. Jadi itu pemaparan beliau itu sangat masuk ke akal dan ke logika. Karena beliau Memang mestinya gitu nggak sih bang? Memang mesti Tuhan itu ngasih kita akal kan untuk dipakai, Bang. Bukan untuk. ya Hmm. ya tapi penjelasan beliau itu jauh lebih masuk akal. Memang iya, karena dia tidak selalu memprioritaskan agama tertentu. Itu yang saya suka dari, walaupun dia seorang ustadz gitu ya, seorang Kiai Haji Buya Syakur ya, yang diakui ulama di Indonesia, tapi dia tidak selalu memaparkan bahwasanya agama yang dia anut itu adalah agama yang benar. Itu saya sangat senang gitu. Bukan masalah toleransinya, tapi memang pemahamannya itu betul-betul pemahaman tingkat tinggi. Jadi itu yang selalu bertentangan di hati pikiran saya, dan selalu bertentangan dengan masalah perdebatan-perdebatan ini, begitu Bang. Menurut abang kekristenan abang atau yang abang pegang sekarang itu make sense bang? Masuk akal atau? Kalau menurut pemahaman Ustadz Buya Syakur ya, saya sendiri jujur aja saya ngambil. Enggak, ini menurut abang? Enggak, ini saya nggak bisa menurut saya karena saya perlu belajar kan gitu. Itu ya masuk akal gitu Bang. Iya, tapi menurut abang agama abang itu. Ungkapannya Buya Syakur ini apa? Wah, yang mana lah Bang ya? Banyak ini videonya Buya Syakur ini, sampai saya download malahan biar tersimpan di HP. Nah, karena saya takut dihapuskan di YouTube. Banyak Dia ini mengatakan bahwa semua agama itu baik, sama. bukan masalah semua agama baik atau sama. Sekarang bukan karena masalah agamanya Bang. Cara manusia itu gimana ya? Ini sebentar ya, saya putar nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. DM aja bang, nanti kita masa nobar di sini. Abang ngajak kita nobar. Oh ya udah Bang, bisa deh. Ya, oke. Ya. Bukan maksudnya ini. Termute. Gimana Bang? Ini ya poinnya, maksudnya masa abang nggak bisa ngasih tahu poinnya aja gitu. Intinya agama itu nggak bisa membawa kita kepada Tuhan. Waduh. Jadi yang membawa kita kepada Tuhan itu apa? Itu iman kita Bang. Iman. Nah Iya, itu dia lagi tadi yang saya jelaskan. Iman itu bukan bergantung kepada agama. Tapi Iya, iman itu bergantung kepada diri kita sendiri. aduh, Ya memang itu benar Bang. gitu. Jadi Ya, itu menurut benar. saudara, seperti agama saudara kita yang lain yang menuhankan sapi misalnya, itu benar? Gimana? Yang menuhankan sapi. Ya itu kalau itu menuhankan sapi ya udah beda lah Bang, ada aja. Lah tadi katanya bukan agama yang, tapi iman. Iya iman Bang. Nah, imannya mereka mengatakan bahwa sapi itu adalah inkarnasi dewa. Itu agama apa itu? Ya adalah biasa cuci kaki sapi, sujud di sapi. Itu ya Hindu Buddha ya. Iya, malah kotorannya pun diambilnya. Wah, nggak tahu. Ya, itu Hindu itu. Iya, kalau itu kita nggak tahu Bang ya. Saya nggak berani mengatakan. Jangan-jangan ada agama Hindu dikira saya menghujat. Tadi Anda mengatakan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan iman. Nah, kalau iman mereka mantap tentang itu gimana ceritanya? Iya, memang ya intinya gitulah Bang. Yang saya tampung dari ceramah-ceramah Ustadz ini ya, Ustadz Buya Syakur ini. Saya jadi penasaran nih Bang Zuma. Ya gimana nih? Bagian yang dia mau putar tadi. Dan yang komen-komen juga. Coba putar biar kita paham. Iya coba. Nah, coba deh kita putar.
Nih jadi kita ya Karena nobar. ada bantahan saya untuk saudara Sakur ini. Iya, Ada di YouTube bantahan. setahu saya juga Buya Sakur ini agak ini juga. Agak-agak. Ada video saya itu 2 untuk bantah beliau. Karena Silakan, saudara beliau ada minta maaf beberapa kali juga atas narasi-narasinya, makanya coba deh Bang Noah. Sebentar Bang ya. Dia sempat mengatakan kalau di Ka'bah itu ada ini. Iya, di dalamnya ya. Dia pernah minta maaf tuh soal itu. Udah meninggal Januari kemarin meninggal. Iya, silakan. Poinnya aja Bang yang langsung ini. Dibesarin Mas. Bentar saya cari bentar. Bayangkan seperti milat Ibrahim. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Coba. Masih ke-mute tuh Bang. Masih. Bang Noah ke-mute tuh. Bentar Bang, saya masih cari langsung di poinnya biar nggak kelamaan ya kan. Memang agak Buya Sakur ini ada beberapa statement dia yang memang blunder gitu, jadi agak lain kamu, agak lain Bapak. Ada bantah Zaid sama dia. Dan sempat viral juga waktu itu. Saya katakan beliau ulama su. Tapi mungkin ini Bang Noah mencari pembenaran daripada kebenaran untuk ini. Jadi dia setuju dengan statement-statement yang kontroversial. Statement ini statement nyeleneh. Si Noah ini sebenarnya suka bicara pinggir-pinggir. Enggak Bang, saya nggak bilang ini statement menyeleneh. Ini beliau ini diakui loh Bang. Terus kenapa lo berdasarkan itu? Diakui oleh pengikutnya. Silakan tampilkan aja dulu. Saya ingin menanggapi pernyataan beliau itu. Pasti keliru. Pernyataan beliau yang agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya ya lillahi kepada Allah, wa muhsinun berserah diri dan dia berbuat baik, wa taba'a millata Ibrahim hanifa dan mengikuti millat Ibrahim. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan konfirmasi dengan Pak Quraisyab itu juga. Saya katakan ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan?
Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak di Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat. Bukan sekarang, bukan kamu yang menentukan neraka. Emangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Waja'alakum syu'uban Itu wa tafsiran dia sendiri itu. berbagai macam. Oke, udah. Saya tanggapi ya. Jadi orang ini nyeleneh kali gitu. Dia hanya menginginkan jempol dari orang-orang di luar Islam dengan cerita-cerita seperti itu. Yang diterang sabar dulu. Gini, Sabar dia dulu. berceramah bukan di depan orang Islam, di depan orang Kristen, Bang. Dia berceramah di depan umat Muslim sendiri gitu. Dan Iya, ya, tahu. Saya ngerti itu pengikutnya. Nah sekarang begini, bagaimana dengan pernyataan Al-Quran? Allah sendiri yang menetapkan. Jadi kalau dikatakan Allah sudah Tuhan yang nanti menentukan, berarti dia tidak belajar gitu loh. Tuhan sebenarnya sudah menggariskan mana yang sesat, mana yang benar. Tuhan sudah menggariskan itu. Maka kalau dikatakan nanti di akhirat kemudian Tuhan menentukan ini yang selamat, ini yang tidak, memang betul. Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Memang betul, kita tidak bisa mengatakan Noah kamu neraka, ini kamu neraka, ini kamu neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan Noah bisa jadi beriman kepada Allah. Makanya dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billah wal yaumil akhir. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka mengajarkan tentang Torah. Nasrani ada orang yang ketika datang Nabi Isa mengajarkan kepada mereka tentang hikmat Injil. Orang yang taat kepada Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, orang yang taat pada Nabi Isa dan taat kepada Musa pada zaman Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tetapi orang yang taat kepada Nabi Musa, orang yang taat kepada Nabi Isa, ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengada-adakan kebohongan, menolak daripada itu. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Kata Allah apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka ini adalah orang-orang zalim. Tahu Islam sudah datang, masih saja tetap kemudian beriman kepada yang Nabi Musa bawa. Padahal kaumnya Nabi Musa diajak untuk beriman kepada Islam. Nah, datang si Buya Sakur mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, itu dulu Pak D. Ketika Islam itu datang, Allah malah mengatakan siapakah mereka yang mengadakan kebohongan setelah Islam itu datang. Jadi tak ada itu. Di luar Islam ketika diajarkan seperti itu sama halnya membuat saudara-saudara kita di luar Islam semakin tersesat. Tak boleh. Ajaran Allah itu cuma satu, yaitu keselamatan, damai sejahtera. Nah, saudara Buya Sakur tadi mencoba untuk mendapatkan jempol dari umat lain. Tak begitu. Dia lebih mengedepankan kemudian orang daripada Tuhannya. Tuhannya sendiri mengatakan tidak ada keselamatan kepada orang kafir kecuali mereka yang bertaubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia membawa Nabi Ibrahim alaihissalam, justru di situ Allah mengatakan wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah.
Siapakah mereka yang kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim? Hanya orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, orang yang memperbodoh diri sendiri itu zalim. Sementara orang zalim itu neraka. Wa man azzama mimman iftara 'alal kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qawmaz zalim. Orang-orang zalim itu neraka tempatnya. Memang Tuhan yang menentukan bahwa si fulan, si A, si B, si C, iya memang. Tapi yang masuk neraka itu zalim, yang masuk neraka itu kafir, yang masuk neraka itu munafik. Tuhan nanti yang menentukan. Kamu yang munafik, kamu yang zalim, kamu yang kemudian kafir ketika kamu hidup. Ini buktinya. Ini amalan-amalanmu. Ini loh amalan-amalanmu ketika kau hidup. Munafik kan? Ya. Kamu fasik kan? Ya. Kamu zalim kan? Ya. Ini amalanmu. Tak bisa lagi kau sembunyikan. Maka kemana perginya? Neraka. Sebelum itu terjadi, Pak Ustaz Zakur, kiai ulama besar, ingatkan sesama manusia kita, A adalah A, B adalah B. Jangan abu-abu hanya untuk jempol. Tak bisa begitu. Yang Jadi hak gini, adalah hak, batil tetaplah batil. Saya nggak terima dengan pernyataan beliau. Itu masih perlu belajar banyak dia. jadi gini bang. Ini di agama Islam, apakah ajaran membunuh itu ataupun membunuh itu berdosa? Membunuh berdosa kalau tidak dilalui dengan syarat pembolehan. Syarat pembolehan maksudnya? Contoh, ada anak membunuh orang tuanya. Ya. Ya. Maka hukumnya kalau Islam, anak itu harus dibunuh. Oh. Yes. Jadi kalau yang membolehkan ini, Maksudnya? abang bilang tadi kalau diperbolehkan. Ya Allah kan yang mengatakan itu. Dalam perang orang yang membunuh, bunuh. Boleh membunuh. Ada masa di mana pembunuhan itu boleh dilakukan. Kalau dia sudah memenuhi syarat daripada perintah-perintah Tuhan. Boleh. Nabi Musa membunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, matikan semua. Itu perintah Tuhan. Nah kalau ada perintah Tuhan seperti itu, ya kita harus tunduk. Kenapa demikian? Kematian dan kehidupan itu adalah hal kecil bagi pencipta. Berarti itu karena membunuh itu bukan sifat Tuhan, bang. Loh, kenapa bisa? Apakah ada yang pernah mengatakan Tuhan itu oke, pertama Tuhan adalah sang pencipta langit dan bumi. Itu diakui semua manusia. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Itu diakui semua manusia. Adakah yang mengakui Tuhan itu maha pemberi segala bencana ataupun maha pemberi kejahatan? Pembunuhan itu kan kejahatan. Siapa bilang? Berarti pembunuhan bukan kejahatan. Tergantung aspeknya. Justru kalau kita membiarkan pembunuhan tanpa melakukan pembunuhan bisa menghasilkan satu unsur kejahatan. Contoh, Anda melihat anak membunuh ibunya, Anda tersenyum aja. Pemerintah tersenyum-senyum aja, tak memberi hukum, tak memberikan ganjaran. Apa yang terjadi? Akan menjadi bencana bagi orang lain. Menjadi apa? Oh ternyata membunuh ibu sendiri, tidak minta dikasih uang jajan, tidak dikasih, minta uang jajan, tidak dikasih, ternyata itu adalah hal sepele. Apa yang terjadi? Bunuh ibu. Besok terjadi lagi bunuh ibu. Besok terjadi bunuh ibu. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan dari Tuhan. Itu bencana itu. Maka pembunuhan yang terjadi terhadap hukum bunuh, nyawa balas nyawa, itu adalah kemudian cara efek yang sangat mujarab untuk menghentikan tabiat manusia yang suka menang sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia dicipta untuk berkuasa terhadap manusia lain. Berarti berhak dong manusia menghakimi manusia, gitu maksudnya ya bang ya? Makanya ada yang dikatakan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, dan taatlah kepada pemimpin. Nah sekarang kita dipimpin oleh pemimpin apa nih? Kalau pemimpinnya mengatakan penjarakan, penjarakan. Kalau pemimpinnya mengatakan hukum mati, hukum mati. Nah itu dia makanya. Jadi Tuhan itu
ada ungkapan yang keliru di Kristen. Makanya Oh, itu maksud saya gimana? itu bukan sifat Tuhan, Bang. Menyuruh membunuh ataupun memperbolehkan membunuh itu bukan sifat Tuhan. Astagfirullahaladzim. Coba Anda Iya. lihat di dalam kitab yang Anda gunakan, nyawa balas nyawa itu siapa perintah itu? Siapa Iya, perintah tuh? Ulangan 19 nomor 21 itu perintah siapa? Makanya itu Jangan engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti kaki ganti kaki. Itu perintah siapa? Makanya ketika ada yang ayat-ayat seperti itu kontradiksi dengan pemikiran saya. Karena apa? Yang saya tahu Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Jadi, justru itu. Abang, hal ini, saudara, apapun ceritanya, Bang, yang namanya hal membunuh, apapun alasannya itu salah. gitu. Iya. Oke, sekarang begini. Anak-anak Adam membunuh nggak? Iya. Anak Adam, Habil dan Kain saling bunuh nggak? Iya, iya. Siapa yang Anda salahkan di situ? Ya Tuhan lah. Ah, Tuhan yang salah kan? Apa pantas Tuhan disalahkan? Ya, ketika Tuhan tidak mengajarkan kasih sayang sesuai dengan jati diri Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah Sang Pengasih dan Penyayang, itu salah. Berarti pada kasus ini Anda beriman bahwa pada kasus ini Tuhan itu salah gitu. Salah ketika Tuhan memperbolehkan manusia untuk saling membunuh. Itu Bukan memperbolehkan. Ini kodrat. Ini kodrat ini. Ternyata salah satu di antara dua bersaudara ini ada yang dibunuh. Siapa yang Anda salahkan? Ya Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan hal itu Nah, terjadi? sekarang apa hak Anda menyalahkan pencipta? Karena pencipta sendiri itu adalah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu tidak sesuai dengan sifat Tuhan, Nah, Bang. berarti gagal dia menjadi pencipta kan? Intinya apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Oke, Tuhan itu sekarang kalau Tuhan sudah salah menurut saudara, lalu yang benar siapa? Anda. bukan, Kan Tuhan sudah salah. Jadi yang benar siapa? nggak tahu siapa saya yang benar, Bang. Nah, itulah hebatnya orang manusia ini. Dia tidak tahu bahwa yang maha berkehendak itu adalah Tuhan. Kira-kira kalau sekarang Tuhan mengambil paha Anda sebelah, Anda mau mengatakan apa? Nggak ada. Ya sudah. Inilah yang dikatakan Tuhan maha berkuasa, Bung. Anda selalu mengatakan Tuhan maha berkuasa. Nah, kalau Tuhan membuat aturan, siapa kita ini? Lawang kita dicipta aja kita tidak pernah promo dulu. Kita tidak pernah dulu negosiasi. Tuhan, ya, ciptakan aku di tahun sekian ya. Oh iya, jadi perempuan ya. Ya, jadi laki-laki ya. Ya. Gak ada itu. Tuhan seketika menciptakan, membuat apa yang dia kehendaki. Namanya juga Tuhan. Berarti Terus kita datang memprotes. Oh, kamu salah Tuhan. Wah, ini Firaun ini. Karena setiap sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, sekarang begini Saudara Noah. Kenapa saya ngambil data-data itu? Saya ingin saudara itu punya pandangan yang loncatan pikiran yang lumayan bagus. Jadi gini, yang kita lihat dari kitab suci kita, Kain Habil melakukan pembunuhan satu sama lain. Ternyata unsur apa yang menjadi di sana? Tuhan telah menyatakan kemudian baik di Al-Quran maupun di kitab yang Anda genggam, Tuhan memberikan kemudian keadaan di mana iblis dan keturunan Adam akan tetap bermusuhan sampai kiamat. Tuhan iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Sehingga di dalam kitab saudara apa yang dikatakan? Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Iblis inilah yang kemudian membuat manusia yang lain menjadi iblis dan membunuh sesamanya manusia. Bukan Tuhan, tapi iblis yang datang kemudian mempengaruhi orang lain untuk membunuh orang lain. Maka Tuhan memberikan penggarisan, barang siapa yang membunuh, bunuh.
Barang siapa yang membutakan mata orang, butakan matanya. Barang siapa yang menjatuhkan giginya orang, jatuhkan giginya. Ulangan 19 nomor 21. Dengan demikian kemudian orang akan terrem. Saya tidak boleh bunuh. Kenapa? Kalau saya dibunuh, saya juga dibunuh. Artinya pembunuhan menjadi hilang. Mencopot mata orang akhirnya hilang. Mencuri akhirnya hilang. Kenapa? Karena ada patron yang tidak boleh dilanggar. Kapan dilanggar? Tanggung akibatnya. Itu maksudnya. Kenapa bisa demikian? Karena iblis tidak akan pernah tenang sebelum anak keturunan Adam semuanya dibungkus, dibopong ke neraka. Jadi kalau Anda mengatakan berarti Tuhan salah karena dia membolehkan, tidak salah. Manusia yang sudah diciptakan di atas muka bumi ini harus menanggung apa yang menjadi aturan Tuhan. Bahwa di sekeliling manusia, bahkan dalam dirinya itu ada yang dikatakan syaitan, ada yang disebut iblis, yang selalu menggiring manusia untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan, termasuk membunuh. Maka membunuh yang dibolehkan adalah membunuh dengan syarat yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Yang seperti apa? Yang itu tadi, membunuh orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa. Nah, ada satu hal yang menarik yang ingin saya katakan kepada saudara. Di dalam konsep pemahaman Kristen yang selalu mengatakan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah setan. Nah ini, kenapa dia mengatakan begitu? Alasannya karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setan. Jadi menurut Kristen setan itu tidak diciptakan. Itu siapa yang bilang tuh, Bang? Banyak. Bukan saya ya. Bukan saya ya. Iya, iblis itu tidak dicipta katanya. Kejahatan itu tidak diciptakan. Salah. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu yang dicipta itu tatarannya hanya ciptaan, tidak sampai kepada level Tuhan. Tetapi di dalam konsep mereka, malaikat kemudian memberontak ingin menyamai Tuhan. Wah, ini konsep salah. Mendudukkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu bisa setara dengan makhluk, sampai iblis memberontak, malaikat memberontak dan seterusnya. Padahal Tuhan itu adalah hakikat yang maha tinggi. Semua ciptaannya rendah di bawah. Jadi diciptakanlah kemudian kejahatan, diciptakanlah kemudian kebaikan, diciptakanlah gelap, diciptakanlah terang, diciptakanlah tinggi, rendah, semua dicipta. Maka Tuhan membuat satu konsep, harus ada pemimpin untuk mengatur ini semua. Diciptakanlah kita manusia. Iya benar. Tapi tadi kan abang sendiri bilang bahwasanya Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu berbuat dan berkehendak sesukanya. Jadi Ya, kalau bisa mengatur Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan itu berkehendak sesukanya, berarti tidak ada batasannya, Bang. Maksudnya? Ya, pasti tidak ada batasannya. Contoh, saya berkehendak sesuka hati saya, berarti saya tidak punya batasan kepada apa yang saya kehendaki. Saya mau makan di sana, saya mau minum di sana, saya mau membunuh di sana, saya mau perang di sana. Itu suka-suka saya, karena saya punya kehendak. Bukan orang yang punya kehendak, saya yang punya kehendak, kan gitu. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya sesuai kehendak Tuhan. Berarti tidak ada yang bisa kita batasi, Bang. Jadi makanya ketika Kristen sebagian meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan, gampang aja sebenarnya memang menjawab itu, bahwasanya itu kehendak Tuhan. Bisakah abang batasi itu bukan kehendak Tuhan? Abang bilang itu bukan sifat Tuhan, berarti Tuhan menjadi rendah kalau Tuhan menyamakan dirinya sebagai manusia, kan gitu. Itu pasti jawaban abang. Tetapi yang masalahnya di sini sekarang adalah yang punya kehendak kan Tuhan, bukan manusia. Masalah itu kamu lah. Enggak, kita hanya berbicara universal. Ini logikanya ini nggak masuk. Bicara kehendak Tuhan itu sifatnya tidak terbatas. Iya, abang mau memaksakan kalau Tuhan itu nggak terbatas dan bisa jadi manusia gitu kan, Bang ya? Bukan memaksakan, tetapi memang tidak terbatas. Iya, nggak terbatas. Oke, gini Bang, saya bisa makan tai sekarang Bang, tapi ngapain saya merendahkan diri Bang? Kan saya punya akal. Sama seperti Tuhan, ngapain dia, manusia ini diciptakan dari air mani, air hina Bang. Ngapain Tuhan yang maha tinggi, maha suci, maha besar,
itu merendahkan dirinya. Sama seperti saya ngapain? Saya bisa loh. Bisa saya makan tai. Bukan masalah Tuhan bisa jadi manusia atau enggak. Bisa pasti. Tapi ngapain? Sama seperti saya makan tai. Bisa. Tapi ngapain? Saya berakal. Saya punya otak. Ngapain? Itu kan yang tahu kan abang sendiri, kehendak Iya. abang kan gitu. Ya itu. Yang kami nggak akan tahu kenapa abang memakan tai misalnya. Tuh, abang bilang nggak akan tahu, tapi abang memaksakan dia jadi manusia. Itu abang merendahkan Tuhan, Bang. Bukan, saya Berarti dia nggak maha suci, berarti dia nggak maha besar, berarti dia nggak maha benar. Makanya saya bilang kalau Abang Tuhan membatasi dia abang membatasi dimensi, waktu. Sekarang gini deh Bang, kita setuju satu hal dulu deh. Abang setuju nggak pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung terhadap apapun? Oh, Setuju nggak kita itu? bergantung bang. Waduh, Tuhan bergantung ya? Ya, Nah, bukan Tuhan namanya kalau bergantung Bang. kenapa Tuhan bisa itu Tuhan punya itu alasan. tempat bergantung Bang, bukan Tuhannya digantung. Saya punya alasan. Wow, apa itu? Bukankah yang selama ini disembah manusia itu Tuhan? Iya, enggak loh, kok loncat Bang? Kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini itu tidak bergantung terhadap apapun? Bergantung bang. Berarti bukan Tuhan kalau bergantung Bang. Abang boleh tanya alasan saya kenapa gitu. Ya, saya udah keluarin statement saya, Tuhan kalau bergantung itu bukan Tuhan Bang. Nah, abang boleh tanya kenapa saya menjawab. Oke, saya entertain Abang. Kenapa Bang Tuhan mesti bergantung Bang? Nah, bukankah selama ini manusia menyembah Tuhan? Bang, kalau alasan Abang dia bergantung sama kita nyembah Bang, dari ujung dari Adam sampai sekarang itu semua makhluk hidup nyembah dia itu nggak nambah kemuliaannya sedikit pun, nggak ngurangin kemuliaannya sedikit pun, nggak nambah kekuatannya sedikit pun, nggak ngurangin kekuatannya sedikit pun. Dia nggak perlu kita nyembah dia Bang, kita yang perlu nyembah dia. Itu aturan dari mana? Coba. Memang itu definisi Tuhan Bang. Kalau Tuhan itu masih bergantung namanya bukan Tuhan. Makanya Itu tadi namanya saya makhluk. Itu Bang Zuma udah jelasin dari tadi itu hampir setengah jam untuk itu doang. Iya. Makanya tadi saya katakan sama abang, kalau Tuhan Jadi menurut Abang Tuhan itu mesti